Alhamdulillah, minggu kemarin kita sudah membahas masalah rukun-rukun Islam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan kepada kita global masalah rukun-rukun agama Islam. Rukun Islam adalah lima, syahadat dan mendirikan salat. Ini global. Tetapi perinciannya karena kita belajar ilmu fikih. Dalam salat seumpamanya wajib kita mengetahui dalam salat 4 hal. Yang pertama kita mengetahui syarat wajib salat. Yang kedua kita mengetahui syarat sah salat. Apa bedanya syarat wajib sembahyang lawan syarat sah sembahyang? Beda. Syarat wajib sembahyang artinya bagi kita wajib. Tetapi kadang kala melaksanakan sesuatu yang diwajibkan harus lengkap juga syaratnya. Seumpamanya syarat wajib sembahyang muslim, baligh, aqil, suci dari haid dan nifas. Jadi bila kita lengkap syarat yang 4 dan yang kelima salamatul hawas. Anggap yang 4 ini. Muslim, baligh, aqil. Suci dari haid dan nifas. Ia wajib sembahyang. Kiapa haja uzurnya, kiapa haja keadaannya wajib sembahyang. Selama akal ada kita di kepala kita. Masih kita berakal membedakan mana yang baik, mana yang kada baik. Tetapi kadang-kala kita mengerjakan salat harus kita aurat ditutup. Kadang-kala salat telanjang ya loh. Salat telanjang boleh? Tidak boleh. Nah, ini namanya syarat sah sembahyang. Harus dalam keadaan suci. Suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang ketiga menghadap kiblat. Ini namanya syarat-syarat sah salat. Wajib. Tapi kadang-kala tidak bisa kita melaksanakan salat, harus juga ada syarat-syarat yang menjadikan sah salat kita. Jadi dalam salat kita mengetahui syarat wajib salat, syarat sah salat. Yang ketiga mengetahui rukun-rukun salat. Apa rukun-rukun salat? Jangan sampai kata seseorang, bila imam rukuk, saya rukuk. Bila ia iktidal, saya iktidal. Kalau dia sujud sekali, saya sujud sekali aja. Tidak bisa. Harus kita mengetahui rukun-rukun salat. Karena syarat-syarat sah salat itu mengetahui rukun-rukun sah salat. Al-ilmu bifaradiyatiha. Kita harus tanya lawan pembakal. Ruku itu hukumnya apa? Sunnah. Kalau jangan ruku wajib. Apa arti wajib? Kada boleh kada. Artinya bila tidak ruku tidak sempurna salat kita. Tetapi ia kada hafal berurutan. Niat, takbiratul ihram, baca Fatihah, berdiri bagi yang mampu, ruku, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud, salawat kepada Nabi di tasyahud akhir. Ia kada hafal kah itu? Kada apa-apa. Yang penting ia mengetahui bahwa sujud itu apa hukumnya? Wajib. Urutan nomor berapa? Kada tahu aku, yang penting wajib. Ya sah itu udah. Itu sah. Nah, jangan juga harus berhemat itu. Tidak. Seperti makrifat kita kepada Allah, mengetahui sifat 20 sudah. Nah, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam salat kita harus mengetahui 4 hal. Awalan syarat wajib sembahyang, syarat sah sembahyang, rukun-rukun sembahyang. Yang keempat hal-hal yang membatalkan salat. Seumpamanya hal yang membatalkan salat, makan. Apa bahasa Indonesia makan? Yakul. Yakul. Lain yakul, yakut itu yakul.
Anak ulujar anak yakul. Makan. Makan tidak sah. Jangan sampai Allahu Akbar. Rakaat yang kedua dia makan tidak sah. Mengetahui syarat wajib, syarat sah, dan mengetahui rukun untuk dikerjakan. Mengetahui hal-hal yang membatalkan salat untuk menjauhi. Jadi dalam salat harus kita mengetahui 4 hal. Syarat wajib, syarat sah, rukunnya, lawan hal-hal yang membatalkan salat. Ini masalah yang minggu kemarin kita mengetahui rukun Islam adalah 5. Ini secara global. Perinciannya karena insyaallah kita belajar minggu-minggu yang berikutnya kita tunggalikitan sedikit demi sedikit kita mengetahui tata cara salat, puasa dan zakat dan haji Baitillahil Haram. Naik haji atau menaiki haji? Duanya. Baik, sudah. Insya Allah pada malam ini kita ingin membahas masalah iman. Karena rukun agama adalah 3. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Bahasa kita tauhid, fakih, tasawuf. Kita memasuki bagian iman. Faslun fil iman. Wa aslul iman, asal-asal iman, an ta'taqida anna Allah Ta'ala mawjudun. Bahwasanya engkau beriktikad bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ada. Ini insyaallah ia secara terperinci. Global iman adalah 6. Beriman, percaya kepada Allah, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadar khairihi wa syarrihi. Jadi berapa? 7. Iman kepada Allah, iman malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, takdir yang baik dan yang buruk. Jadi berapa? 8. Rukun Islam berapa? Rukun Islam 5. Ada 6. Syahadat, dirikan salat, puasa, zakat, naik haji. Yang 6 bulik. Bila situ haji jadi apa? Tikawi. Dadak ada boleh lah. Ada boleh. Jadi rukun iman adalah 6. Iman kepada Allah. Kita mengetahui apa artinya iman kepada Allah, yaitu yang kita beriktikad bahwa sifat yang wajib kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa aslul iman, asal iman itu an ta'taqida, bahwa engkau beriktikad anna Allah Ta'ala mawjud, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ada. Artinya kita beriman bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat wajib, memiliki sifat wujud. Wujud artinya ada, mustahil ia tiada. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencipta langit dan bumi dan antaranya. Dan harus kita mengetahui adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dalil akal lawan dalil nakal atau dalil nakli. Dalil akal bila orang bertakun, wajib kita mengetahui. Karena minta maaf kita sedikit, padahal anak ada masalah tauhid.
ada ahlian. Tapi bagagamatan lah. Madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, masalah kita mengetahui sifat yang wajib itu kalau awak dengan dalilnya. Bila orang bertakun, apa dalilnya Allah itu ada? Wajib kita menjawab walaupun secara global. Apa dalilnya Allah ada? Pakarasan tampar ada awak itu. Dalil adanya Allah Subhanahu wa taala karena adanya alam. Karena alam ini menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara akal alam ini berubah, ya no? Alam ini baharu. Artinya bila baharu artinya berubah. Setiap yang berubah ada yang merubah. Yang merubah itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Alam itu tiada. Imbah itu ada. Setiap yang ada pasti ada yang mengadakan. Yang mengadakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itulah harus kita memahami dengan susunannya. Alam itu tiada. Alam itu tiada. Kita dulu ada. Kita dulu kadada. Imbah itu ada. Yang mengadakan kita siapa? Jangan Abah Jar. Itu sabab. Yang mengadakan kita, yang mencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang ada pasti ada yang mengadakan. Siapa? Kenapa kita tahu? Karena ada ayatnya bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fa ahya bihi al arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas samai wal ard la ayatin liqaumin ya'qilun." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencipta langit dan bumi, berselisihan antara malam dan siang, dan perahu yang jalan atas laut, dan apa yang memberikan manfaat kepada manusia, dan hujan yang turun dari langit yang menghidupkan semua tanaman, itu Allah Subhanahu wa taala. Padahal ayat ini ulun dulu dapat faedah. Barang siapa membaca ayat ini sebelum tidur di surah Baqarah, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fa ahya bihi al arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas samai wal ard la ayatin liqaumin yaqilun. Wahai khadim ayat, bangunlah ulun jam berapa? Insyaallah bangun. Itu. Dan beberapa ayat kalau awak kita membaca, insya Allah walaupun bangun jam 3, insya Allah subuh kita bangun. Walaupun orang kamat, jadi salat di rumah. Ada apa-apa, yang penting jangan malayur. Amalan sunat Nabi SAW, kalau awak kita lah jangan sampai tertinggal. Baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Insya Allah tiap saja keadaan kita seharianan, kerja sibuk dan sampai malam jam 2, jam 1 kita berguring, insya Allah kita ringan awak kita dengan membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Itu wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali. Wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anhuma. Pernah Sayyidina Ali ini mendengar bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengirim pasukan ke negeri Al-Bahrain, satu tempat namanya Al-Bahrain. Di dalam perjuangan itu, dalam perang itu, membawa banyak barang rampasan, ghanimah, banyak. Sampai kata sahabat tidak pernah dapat dengan ada rampasan perang lah, itu lebih banyak daripada perang Bahrain.
Sampai sahabat Rasulullah SAW waktu datang sudah barangnya itu, semua sahabat Rasulullah, apabila Rasulullah SAW membagi, kayaknya cukup bagi kita sebertaan. Sebertaan itu aja pandiran buahnya seharianan semalaman. Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu maras melihat bini kerja di rumah orang, Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu taala anhu. Setiap ini mengambil banyu dari sumur, satu biji kurma. Nah, sampai menyapu rumah, mengangkat gelapung, sampai Sayyidah Fatimah bahu Sidin asa sakit, Sidin sudah kerja. Kayak orang. Ini siapa? Putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jar Sayyidina Ali, wahai ya Fatimah. Ya Fatimah. Allah. Kiapa pian minta lawan abah pian budak hamba sahaya untuk kerja membantu pian. Ulun ini malu terhadap abah pian. Pian ini putri yang mulia, yani anak Rasulullah. Kada purun ulun melihat pian kerja. Jadi Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha imbah salat subuh tulak ke masjid, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila hendak mencari Rasulullah di 3 tempat. Di masjid, wa imma di rumah istri Sidin, atau di kubur, ziarah kubur. Sayyidatna Fatimah anggap imbah isyraq datang ke masjid. Nah, mungkin Rasulullah SAW sendiri. Datang Sayyidah Fatimah melihat banyak orang masih di masjid, karena ini bagian hendak membagi. Sayyidah Fatimah melihat banyak orang sudah bulik. Sayyidah Fatimah, Nabi SAW melihat bahwa anak ulun ini kenapa datang jam ini, ada apa? Bulik Sayyidah Fatimah, malu Sayyidah Fatimah, kada hendak lakian melihat sidinnya, ya malu. Bulik Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingat, kenapa? Penasaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imbah salat Isya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum balik ke rumah, singgah rumah Fatimah. Ketuk. Masuk langsung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Fatimah rahat berapa? Dibuka oleh Sayyidina Ali. Sayyidah Fatimah berapa? Malu. Langsung melukup Sayyidah Fatimah. Mada ya Fatimah? Kenapa? Tadi pagi ulun melihat pian. Sayyidah Fatimah nangis. Sayyidah Fatimah pada kau menjawab, Sayyidah Fatimah, ya Sayyidina Ali itu lain Sayyidah Fatimah. Itu ulun menyarankan kepada Fatimah untuk kami hendak pembantu. Karena kami merasa, ulun merasa Sayyidah Fatimah ini cukup sudah lapah kerja. Kalau kita cari pembantu 10, ya Allah. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala tardayan an u'tiyakuma amalan khairul lakuma min khadim. Kiapa buhan pian, ulun beri satu amalan lebih afdal daripada pembantu. Jar Sayyidina Ali, ya bismillah. Apa? Tusabbiha qabla an tanama. Bertasbih 33 sebelum guring. Alhamdulillah 33. Ini 2 riwayat. Ada riwayat 33 la ilaha illallah 100, ada 34. Jadi Nabi SAW itu lebih afdal daripada pembantu. Jadi Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu waktu perang Siffin itu fitnah antara muslim lawan muslim. Sayyidina Ali bin Abi Talib tidak pernah meninggalkan itu. Di riwayat Sahih Muslim ada yang bertakun, ya Ali, ada yang pernah ikam meninggalkan itu? Ya Sayyidina Ali, demi Allah aku kada pernah meninggalkan itu walaupun dalam keadaan susah. Tidak ada saya mengalami satu malam yang lebih susah daripada Ma'rikat Siffin. Saya tetap membaca amalan itu. Mudah-mudahan yang ulun yang Pak Iyanya memberikan faedah, mudah-mudahan kau ma'amalakan. Kita kalau kau karena kata Habib Umar,
Yang capek itu lain karena kerja kita seharianan. Tidak. Bila kita penuh dengan iman, demi Allah apa yang kita hadapi kalah. Walaupun kita 24 jam kita kerja. Kita ini beriman kepada Allah. Kita seharianan berzikir kepada Allah. Insya Allah kita semangat. Tapi iya juga diuri masalah. Jangan mengangkat apa ini? Ambuba apa? Gas. Apa yang maisi yang 30 kilo itu 4 kali 5 kali itu pasti lapah dah. Tapi artinya kerja-kerjaan yang biasa, walaupun kita seharianan, insya Allah dengan zikir Allah Subhanahu Wa Taala, kita salat berjamaah, insya Allah kita kadang merasa capek. Iya capek, tetapi insya Allah kadang mengganggu kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir, ini kitab namanya Al-Bahrul Mawrud fil Mawathiqi wal Uhud, Al-Uhud As-Sughra, karangan Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Kitab ini Sidin karena sering bertamu lawan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani alim besar. Sampai Sidin ada satu kitab namanya Al-Minanul Kubra. Minanul Kubra itu artinya nugrah Allah kepada saya. Sidin menyebutkan salah satu nugrah Allah, ulun mulai balik kada pernah bermaksiat. Hadap Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Sidin wa mimma an'amallahu alayya lam atrukul jamaah. Salah satu nugrah Allah kepada saya, kada pernah meninggalkan jamaah. Ada kitab pernah guru di Gampa membahas masalah itu. Kitab besar. Ini kalau kitab ini Al-Uhudul Muhammadiyah, ia mengambil janji lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam semua amalan, perbuatan sudah diakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua perbuatan Sidin. Salah satunya kita dapat faedah, itu kebetulan lah. Jangan membaca semua kitab, itu kebetulan. Ukhidha alaina al-uhud, kami diambil janji, artinya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an nas'a fi fikaki raqabatina minan nar, untuk kita berusaha membebaskan diri kita dari api neraka. Sawa'un kana dukhuluna an-nara min jihati haqqillahi ta'ala atau min jihati haqqil ibad. Artinya bila kita ibadah kita kepada Allah, ada pahala-pahala yang membebaskan kita dari api neraka kalau kita bersungguh-sungguh mengamalkan. Seumpamanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis bersabda, la yalijin nar, kada masuk api neraka barang siapa sembahyang sebelum zuhur 4 rakaat, imbas zuhur 4 rakaat. Kita berusaha membebaskan diri kita dari api neraka. Au min jihati haqqil ibad, atau dari segi membantu hamba Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Hendaklah kita bersedekah, membantu orang, membebaskan diri dengan sedekah, menjauhi diri kita dari api neraka walaupun sebutir kurma. فإن الحديث مطلق وهو قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله 70,000 مرة حرم الله عليه النار. Barang siapa membaca 70.000 kali la ilaha illallah, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dirinya dari api neraka. Intaha, jangan intahi. Intaha artinya sudah. Wa huwa haditsun muttafaqun ala sihhatih. Ulama ahli batin sepakat bahwa hadis ini sahih. Baina ahli kashf, ahli orang ma'rifat mengatakan hadis ini sahih. Wa in ta'ana ba'dun nas, walaupun ahli sebagian ulama mengatakan itu hadis dhaif. Naam. Fi sihhatihi fala yuqdah li'annahu tudida bil kashfi sahih. Ahli ma'rifat, ahli kasyaf, mereka itu sudah dapat langsung dari Nabi kita Muhammad SAW. Barang siapa membaca 70.000 la ilaha illallah, maka dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dirinya daripada api neraka. Baik. Wa ra'aitu fil futuhatil makkiyah, kita futuhatil makkiyah tasawuf besar. Karangan Muhyiddin Ibn Arabi, Manasuh. Kana fi haratina, di kampung kami. Ini Ibn Arabi.
mengatakan, di kampung kami ada anak-anak, tapi orang itu ahli kasyaf. Belum balik tapi ahli kasyaf, ahli ma'rifat. Ra'a ummahu finnar, maka ia mimpi bahwa mamanya di neraka. Nah, di jahannam, diazab oleh Allah. Fabaka, maka ia menangis. Walam yadri ahadun minal hadirin sabab bukaihi ghairi. Kata Ibn Arabi, saya melihat bayi itu, semua orang heran, kenapa anak-anak ini nangis? Tapi aku kasyaf bahwa orang ini karena ia mimpi mamanya masuk neraka. Fabaka walam yadri ahadun minal hadirin sabab bukai ghairi. Faqultu fi nafsi ashtari umma hadha as-sabi minan nar bima kuntu ja'altuhu li nafsi min 70,000 min la ilaha illallah. Kata yang ahli kasyaf ini, aku ini baru tuntung membaca 70,000 la ilaha illallah. Bagaimana? Padahal aku hendak membaca untuk diriku. Tetapi karena ini menangis, aku beri pahala la ilaha illallah yang baru selesai, pahalanya kepada mamanya. Nah, wa qultu, dan aku berdoa, Allahumma ya Allah, ij'alha fi sahifati ummi hadas sabi. Ya Allah, jadikanlah catatan pahala itu mudah-mudahan tercatat di lembaran mamanya. Nah, fadhahika sabi fil hal, langsung ketika ia sudah memberi pahala, yang anak itu tertawa. Nah, fadhahika as-sabiyyu fil hal wa qala kharajat ummi al-ana minan nar. Jadi baru mamaku ini keluar dari api neraka. Fa'mal, wahai saudara, kerjakan itu. Bidzalika ya akhi, wahai saudari, wa dhunna billahi khaira, hendaklah kita sangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna maqadir thawab la tudraku bil qiyas. Artinya masalah pahala itu kadang-kala dikias dengan akal. Biar serahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa alaika ya akhi, dan ini kaina salah satu faidah-faidah yang lain. Salah satunya di sini juga, ukhidha alaina al-ahdul 'am min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla nadda'i qattu martabata kamalil imani wad-din. Kata Imam Abdul Wahab Sya'rani, kami ambil janji bahwa dari ulama-ulama, dari Rasulullah, jangan mengaku, jangan saling mengaku bahwa aku alim, bahwa aku martabat tinggi. Hendaklah kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kurang adab kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, kita mengaku bahwa kita ini ada maqam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ingin membaca, pahalanya kepada siapa?